Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwah wal akhwat fid din, arsalani Allah wa iyyakum jami'a. Apalah arti harta yang luas yang kurang berkah dalam kehidupan kita? Tapi kalau kita punya harta luas berkah, kinten-kinten angsal memboten, Pak? Boleh apa tidak? Boleh. Ya, jangan disalahartikan. Kalau tadi adalah yakni bentuk yang saya sampaikan adalah ancaman-ancaman hal yang nanti bisa menjauhkan dari harta luas tapi kurang berkah, harta luas yang bercampur dengan yang haram, yang abu-abu, yang melalaikan dari bertolabul ilmi, yang melalaikan dari ketaatan kepada Allah, yang melalaikan dari bentuk perjuangan di jalan Allah. Namun ketika kita mempunyai harta yang luas, yang berkah, yang didasari dengan hidayah, yang didasari dengan takwa, maka diperbolehkan. Karena Rasulullah meminta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, dijaga kehormatannya dan juga kekayaan. Rasulullah berdoa, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'asi. Ya Allah, perbaikilah kami, urusan agama kami yang menjadi penopang kehidupan kami, penopang agama kami, dan perbaikilah dunia kami yang menjadi yakni penopang dari kehidupan kami. Ya. Maka bagaimana kita pandai-pandainya kita berdoa kepada Allah, bagaimana kita mengatur waktu untuk berdoa kepada Allah dengan doa yang terbaik yang sehingga Allah bimbing pada kita. Tapi harta yang luas yang tidak berkah, jabatan yang tinggi, kedudukan yang menjulang, yang tidak bermanfaat untuk urusan akhiratnya, kemewahan yang dia miliki, rumah yang tinggi, istri yang masya Allah, tapi ketika semuanya tidak ada orientasi untuk akhirat, maka naudzubillahi min dzalik, justru akan menyengsarakan kita dan akan meninggalkan kita. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan yatba'ul mayyita thalatha, maka ada 3 perkara yang mengiringi mayit: maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Yang akan mengiringi mayit itu adalah hartanya, keluarganya, dan juga amalannya. Fayarji'u thnani wa yabqa wahidun, maka akan tinggal 2 perkara, akan meninggalkan 2 perkara, dan akan tetap menemani seorang yang sudah meninggal 1 saja. Yarji'u ahluhu wa maluhu, akan meninggalkan dirinya, keluarganya yang pernah dicintainya, dan juga harta yang pernah dikumpulkannya. Pak, kalau tanglet nih, kinten-kinten jenengan menawi sampun dipun panggil kalian Allah Subhanahu wa taala berada di kuburan, istri yang paling kita cintai itu akan menemani kita tidur di kuburan, mboten? Harta yang kita cari sampai bermiliar-miliar, ketika kita di kuburan akan di samping kita, mboten? Makanya kita ajak keluarga kita untuk bersama berjalan di atas jalannya Allah, supaya bareng-bareng masuk ke surga bareng-bareng. Istri kita ajak ngaji, anak kita ajak ngaji, supaya nanti bisa ngumpul bareng di surga. Betapa nikmatnya. Ibu-ibu, jenengan menawi dipun pundhut Allah Subhanahu wa taala di kuburan, suami jenengan yang paling mencintai jenengan itu akan nemeni jenengan, mboten? Maka bagaimana kecintaan dibangun karena Allah, semuanya karena Allah,
Bagaimana kecintaan yang bisa menumbuhkan kita beramal kebaikan, istiqomah di jalan ilmu, istiqomah di atas jalan perjuangan. Bisa dipahami nih ibu-ibu? Saya kecepatan buatan. Paham sih bapak-bapak sih? Ya. Ya. Jadi masya Allah, yang sangat menyedihkan adalah tatkala kita sudah mengupayakan perjuangan dalam kehidupan kita, kita mengumpulkan harta yang sangat luas, ternyata caranya juga tidak benar. Di situ tergabung yakni harta-harta yang halal dan juga harta yang abu-abu dan juga harta yang haram. Setelah dikumpulkan kita meninggal, ternyata dijadikan rebutan oleh yakni ahli warisnya. Faliyadzubillah. Betapa sakitnya kita, sedihnya kita di alam kubur. Dan kadangkala realita membuktikan, kadangkala di saat kita berada di jabatan yang tinggi, orang yakni sangat hormat dengan kita, tapi ternyata kadangkala kita tidak bahagia dengan keluarga kita. Realita menyatakan kadangkala di saat kita punya uang banyak tidak sebahagia di saat kita dalam kondisi sedang. Namun bukan berarti kita mempunyai harta yang luas yang berkah tidak boleh, karena ini tetap akan membahagiakan kita. Maka masya Allah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi pernah satu saat ada si fulan tidak biasa pegang uang sebagaimana uang yang biasanya dia pegang. Biasanya sedang-sedang saja, qadarullah dikasih lebih. Tapi ternyata si fulan ini tidak sebahagianya dari pas ketika dikasih sedang. Ternyata bentrok sama istrinya. Ibu-ibu pernah gitu nggak? Tuh, pernah gitu nggak? Ya mungkin kita yang sudah berkeluarga kadangkala kalau kita teliti ada saat-saat itu. Jadi ketika seperti itu kita segera evaluasi. Apa ini? Kita menjadi orang yang cerdas. Apa ini? Kenapa jabatan yang saya miliki tidak menjadikan saya bahagia, tapi menjadi hati yang keras? Kenapa saya tidak bahagia? Padahal yang kita cari di dunia ini adalah kebahagiaan, ketentraman hati. Kita harus nambahin. Harta itu kita cari karena pengen kita bahagia. Kadang karir itu kita cari kadang-kala kita gitu supaya bahagia. Tapi ketika itu semua tidak membahagiakan hati, buat apa? وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين